Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Di episode sebelumnya saya sudah membahas sedikit mengenai awal mula pelemahan dari mata uang kita, mata uang yang ada di dunia ini. Di episode hari ini kita akan membahas lebih jauh mengenai yang namanya inflasi. Tapi saya tentunya akan mulai dulu dengan apa itu mata uang fiat. Ikuti episode ini hingga habis ya. Seperti biasa nih, sebelum memulai, BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan di setiap hari Senin dan Kamisnya. Jadi Sobat Pintar bisa dapatkan episode yang lebih banyak dari Duit Pintar. Langsung kita mulai masuk mengenai apa itu mata uang fiat. Mata uang fiat adalah mata uang yang ditekankan oleh pemerintah dalam hal nilainya dan juga diatur oleh pemerintah. Fiat sendiri merupakan bahasa Latin yang artinya diperintahkan. Jadi, bisa dikatakan mata uang fiat adalah mata uang yang memang nilainya ditentukan oleh pemerintah. Tentunya ada satu hal yang perlu diingat, bahwa tidak ada nilai utilitas dari mata uang fiat itu sendiri. Jadi, ini harus lebih dimengerti dulu. Sehingga banyak orang yang apabila mempromosikan utilitas dari aset tertentu, ya ini tentunya agak susah dijadikan mata uang fiat ataupun setara seperti mata uang fiat. Namun tentunya di balik mata uang fiat ini ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kelebihan utamanya tentunya pemerintah memiliki fleksibilitas. Fleksibilitas dalam hal ini pemerintah dapat mengatur ekonominya dengan jauh lebih mudah. Bisa dengan istilah tarik ulur. Jadi kalau misalnya butuh cetak duit lebih banyak, dicetak lebih banyak. Ketika pemerintah butuh menyerap kembali dananya, pemerintah bisa serap kembali dan akhirnya mengendalikan nilai tukar mata uang kita. Kemudian ada satu hal yang mungkin banyak orang kurang tahu, yaitu adanya potensi keuntungan dari pemerintah dalam pencetakan uang, yaitu selisih antara nilai cetaknya dengan bahan yang dikeluarkan, atau istilah lainnya adalah seigniorage. Maksudnya gimana nih? Maksudnya begini nih, misalnya untuk mencetak satu lembar mata uang rupiah dengan nilai Rp100.000, mungkin biaya cetaknya hanya Rp1.000 atau Rp2.000, namun nilainya ini adalah Rp100.000, maka ada selisih keuntungan ini. Kira-kira seperti itu, itulah seigniorage. Namun tentunya dari kelebihan-kelebihan tersebut ada juga kekurangan dari mata uang fiat. Kekurangan utama yaitu adanya risiko terjadinya inflasi, terutama apabila pemerintahnya yang bobrok, yang hancur, dan tidak becus. Untungnya sih kita punya pemerintah yang cukup becus, kita punya menteri keuangan yang sangat bagus, kita punya gubernur BI yang cukup bagus dalam mengendalikan nilai tukar mata uang rupiah kita. Jadi bisa kita katakan ini bisa kita abaikan untuk saat ini. Kemudian kelemahan yang kedua adalah adanya peluang terjadinya penggelembungan jumlah uang yang beredar yang memiliki dampak kepada kita, yaitu memiliki nilai uang yang menurun jauh. Ini dikarenakan mata uang fiat tidak ada batas pencetakannya. Contohnya seperti apa? Contohnya yang terjadi di Zimbabwe, ada hiperinflasi. Kemudian ada di Venezuela, kemudian ada juga di Lebanon, dan ada di banyak negara yang ada di dunia ini yang mengalami hiperinflasi, yang diakibatkan uangnya terlalu banjir, terlalu banyak yang dicetak, akhirnya nilai uangnya jadi nggak ada. Bayangkan, hari ini kita beli telur harga Rp1.000, besoknya mungkin jadi Rp1.500. Jadinya ini membuat stabilitas ekonomi jadi dipertanyakan oleh rakyatnya sendiri. Hal ini juga terjadi di Argentina. Kebetulan saya punya teman kantor yang orang Argentina, dan saya menanyakan ke beliau langsung bahwa ada selisih dari harga susu dari awal tahun hingga pertengahan tahun yang sebesar 50%-an. Dan ini merupakan angka yang sangat besar sekali, mengingat peningkatan penghasilan kita belum tentu ada sebanyak itu. Jadi ini menjadi masalah yang besar sekali tentunya bagi orang-orang yang tinggal di negara-negara yang mengalami hiperinflasi. Ya beruntungnya kita di Indonesia inflasi kita masih sangat terkendali. Dan kalau diperkirakan hingga akhir tahun 2021, inflasi kita diperkirakan berada di angka 1,6%. Dan ini menurut saya merupakan angka yang cukup baik dan cukup terkendali bagi semua orang. Sehingga bagi kita yang tidak memiliki banyak penghasilan untuk mengejar ketertinggalan 2% tadi itu tidak terlalu sulit pula dibandingkan yang terjadi hiperinflasi seperti 30, 50 hingga ribuan persen. Jadi ini menjadi bisa dibilang berkat juga untuk kita. Namun bercerita soal fiat sendiri, fiat akan berhubungan erat dengan modern monetary theory.
yang mana ini adalah teori moneter modern. Teori ini kira-kira seperti apa nih? Teori ini bercerita soal kerangka ekonomi makro di mana negara yang mendapatkan uang memajaki uang dan juga membelanjakan uang fiat yang dikendalikannya sendiri. Mereka memiliki kebebasan untuk berbelanja tanpa harus memiliki penghasilan sebesar belanjaan mereka. Jadi secara kasar kita bisa katakan negara boleh nih lebih besar pasak daripada tiang. Tapi tentunya ini lebih berlaku kepada negara-negara yang maju yang mana mata uang mereka dipakai secara umum di negara yang lebih luas lagi. Jadi bukan hanya di negara mereka saja, tapi digunakan di perdagangan internasional seperti mata uang USD dan juga beberapa mata uang utama lainnya. Artinya setiap negara walaupun mereka nggak punya uang, mereka boleh belanja dengan cara mencetak uang. Jadi ini adalah cara yang mereka lakukan. Tapi ingat, ini hanya berlaku di negara-negara besar. Kalau negara kecil yang melakukan hal ini, bisa-bisa negaranya kacau, terjadi hiperinflasi, seperti negara-negara yang tadi sudah saya sebutkan. Di sisi lain, negara-negara yang boleh mencetak uangnya sendiri ini, juga mereka nggak serta-merta asal-asalan cetak. Karena ketika mereka mencetak, mereka juga harus menjaga stabilitas ekonomi mereka dengan tetap menjaga inflasinya di angka sekitar 2%-an. Saya sebenarnya nggak jelas juga sih kenapa mereka harus set di angka 2%-an. Tapi dari berbagai literatur yang saya baca, angka 2% ini ditentukan karena agar kita juga mudah untuk mencapainya. Jadi untuk rakjel seperti kita-kita ini tidak terlalu sulit untuk mengejar kenaikan 2% ini dibandingkan dengan kenaikan yang 10% ataupun 15%. Sehingga negara-negara yang mencetak ini cenderung mereka akan mengendalikan stabilitas ekonomi mereka, mengendalikan angka inflasi mereka, biasanya dengan melakukan dua cara. Cara pertama adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan seperti yang tadi saya katakan, dengan cetak ataupun dengan menyerap kembali uang yang telah mereka cetak. Kemudian cara kedua adalah dengan memainkan tingkat suku bunga mereka dengan menaikkan atau menurunkan. Nah, setelah kita udah bahas sejarah bagaimana nilai uang kita bisa menurun, nah saya kasih nih sedikit grafik agar Sobat Pintar bisa lebih jelas gimana sih ataupun seberapa besar sih perubahan nilai mata uang semenjak zaman Bretton Woods hingga hari ini. Dan data ini bukan asal-asalan, data ini adalah data yang diambil dari The Fed, yang mana The Fed merilis data ini di mana ini merupakan purchasing power ataupun daya beli yang ada di Amerika Serikat. Jadi ini adalah daya beli dari $1 yang ada di zaman dulunya hingga hari ini. Dan kita bisa lihat bahwa angka itu menurun sudah sangat drastis sekali. Di mana linknya akan saya letakkan di kolom deskripsi. Jadi Sobat Pintar bisa cek sendiri nantinya. Tapi tentunya saya sudah kasih gambarnya tadi. Jadi Sobat Pintar bisa lihat dengan sendirinya. Jadi inflasi memang dirancang ataupun didesain supaya kita mendapatkan peningkatan ekonomi secara nominal, jadi secara angkanya. Jadi secara angkanya tampak ada kenaikan. Namun perlu diingat kembali, kenaikan ini adalah kenaikan dalam jumlah angkanya, namun belum tentu dari nilai yang kita terima. Nilai yang kita terima yaitu barang yang kita konsumsikan ataupun jasa yang kita rasakan. Tentunya apabila Sobat Pintar masih merasakan bahwa selama ini kenapa penghasilan saya naik tapi tidak kaya-kaya, berarti ada yang salah ataupun ada yang harus diperbaiki, di mana solusinya akan saya berikan di akhir episode hari ini. Namun balik lagi ke narasi utama kita hari ini, yaitu apa dampak inflasi berlebihan yang terjadi di Amerika Serikat kepada kita yang bukan tinggal di Amerika Serikat. Nah, ini kita mulai cerita nih yang lebih dalam. Di Amerika Serikat sendiri selalu ditargetkan inflasi di angka 2%. Dan selama ini bisa dikatakan cukup sukses. Jadi naik turun sekitaran 2%-an. Namun belakangan ini dikarenakan pengucuran dana yang berlebihan, likuiditas yang membanjiri pasar dengan cara mencetak uang yang berlebihan di Amerika Serikat, di mana 1 dari 5 uang dolar yang beredar saat ini itu dicetak di tahun 2020 sendirian. Jadi bayangkan pencetakan uangnya sangat banyak sekali. Bahkan ada banyak sekali ekonom yang memprediksikan bahwa Amerika Serikat bisa masuk ke masa hiperinflasi. Mudah-mudahan sih enggak sih, kalau terjadi hiperinflasi sih bisa kacau nih. Namun yang terjadi setelah pencetakan uang yang berlebihan ini, inflasi yang terjadi di Amerika Serikat yang katanya harusnya cuma sementara, terjadi angkanya 3 kali lipat lebih tinggi daripada biasanya, yaitu di angka 6,2%. Di satu sisi ini merupakan angka yang cukup membahayakan terutama di Amerika Serikat.
Mengingat kita kalau lihat kembali, Amerika Serikat terkenal dengan tingkat suku bunga mereka yang selalu rendah. Bayangkan deposito aja nggak sampai 1%. Kita di Indonesia deposito paling nggak masih ada 3 hingga 5%. Bahkan kemarin ada bank yang baru promosi di angka 7%. Ya walaupun mungkin nggak dijamin LPS ya, tapi paling nggak kan ada yang seperti itu. Di Amerika Serikat nggak ada. Jadi ini merupakan angka yang sangat membahayakan bagi orang-orang yang di Amerika Serikat. Lalu dampaknya ke kita apa? Perlu diingat kembali bahwa hingga hari ini Amerika Serikat merupakan negara konsumen terbesar di dunia. Ingat, konsumen terbesar di dunia, yang artinya mereka impor besar-besaran dari negara lain. Balik lagi ke yang tadi, bahwa Amerika Serikat, negara sebesar mereka, tidak perlu punya uang untuk belanja. Cukup mengutang udah oke, yang penting utangnya bisa kebayar. Caranya ya cetak duit. Itu yang dilakukan Amerika Serikat hingga hari ini. Dan Amerika Serikat setelah 30 tahun terakhir ini tidak pernah mengalami neraca perdagangan yang positif. Artinya ekspor mereka lebih kecil daripada impor mereka yang segaban. Dan angka ini terus meningkat setiap tahunnya. Lalu apa dampak yang terjadi di Amerika Serikat dengan inflasi ini? Tentunya inflasi yang terjadi di Amerika Serikat membuat harga barang dan jasa di Amerika Serikat itu naik signifikan. Karena naik signifikan, perlu kita ingat kembali bahwa uang mereka juga melemah di satu sisi, yang artinya daya beli masyarakat mereka juga menurun. Dengan penurunan daya beli mereka, akhirnya nanti akan berdampak kepada yang namanya impor ke mereka yang juga berkurang. Namun kenaikan harga ini juga bukan hanya karena pengucuran dana yang berlebihan tadi, ataupun dikasih dalam bentuk BLT kepada masyarakat-masyarakat mereka saja, namun juga ada beberapa faktor lain yang menyebabkan kenaikan harga ini. Misalnya, ada banyak sekali barang yang sangkut di pelabuhan di Amerika Serikat, yang akhirnya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan distribusi. Di samping itu, di Amerika Serikat juga sedang mengalami masalah rantai supply, di mana supir-supir truk di Amerika Serikat banyak yang resign, banyak yang mengundurkan diri karena capek dengan kondisi kerja mereka yang bisa dibilang cukup nggak sehat sebenarnya. Yang akhirnya mereka terjadi kesulitan baik di sisi pelabuhan, baik di sisi pengangkutan, hingga sampai ke di sisi distributor. Akhirnya harga barang juga naik gila-gilaan karena biaya-biaya yang terjadi di setiap pos-pos ini. Permasalahan ini diperkeruh oleh adanya pandemi. Jadi ini masalahnya bisa dibilang seperti bola salju. Jadi diperkeruh oleh pandemi, ditambah lagi dengan suplai mereka yang sangkut di pelabuhan sehingga mereka harus bayar denda, bayar parkir di pelabuhan. Kemudian belum lagi mereka harus bayar ekstra supaya truk-truk ini mau mengantar barang mereka. Jadi biaya transportasinya juga naik juga di satu sisi. Jadinya barang-barang di sana naik signifikan. Efeknya balik lagi seperti yang tadi. Maka daya beli mereka, kecenderungan mereka untuk konsumsi barang maupun jasa menjadi cenderung berkurang. Efeknya ke negara lain seperti apa? Efeknya ke negara lain adalah negara-negara eksportir yang kemarinnya ekspor banyak ke Amerika terpaksa harus menurunkan ekspor mereka. Ditambah lagi dengan adanya pandemi, terpaksa negara-negara ini harus mengurangi tenaga kerja mereka, mungkin dengan rotasi, hingga akhirnya mereka harus membayar lembur supaya jumlah produksi mereka tercapai target mereka. Alhasil adalah barang yang diproduksi pun menjadi lebih mahal. Di sisi lain, dikarenakan jumlah produksi yang mungkin menurun, ini memberikan dampak kepada negara-negara yang mengekspor barang mentah ke mereka. Dalam hal ini, misalnya Tiongkok yang mengekspor ke Amerika Serikat, kita yang mengekspor bahan mentah ke Tiongkok sendiri, yang akhirnya ini memberikan efek domino dari Tiongkok hingga ke kita juga. Efek berikutnya ke kita seperti apa? Negara-negara yang mengekspor ke Tiongkok akhirnya mau nggak mau mengurangi tenaga kerja mereka. Akhirnya banyak yang namanya PHK. Di sisi lain, perlu kita ingat kembali, dikarenakan pandemi, dikarenakan masalah rantai supply ini yang terjadi seluruh dunia, maka harga barang, harga komoditas juga ikut naik, yang dinamakan dengan inflasi aset. Jadi terjadi kenaikan harga sembako, seperti misalnya jagung, beras, dan sebagainya. Dengan kenaikan ini, tentunya biaya hidup kita juga jadi naik. Untungnya sih memang ada beberapa sembako yang masih disubsidi oleh pemerintah. Jadi masih ada masyarakat yang bisa menggunakan barang dan jasa yang tersubsidi. Mudah-mudahan sih kenaikan biaya hidupnya tidak terlalu tinggi.
Namun yang disayangkan, UMP dari Jakarta itu naik nggak sampai 1%. Ini yang agak disesalkan sebenarnya. Saya ketika membaca ini, saya juga merasa miris sekali. Dan di sisi lain, diperkirakan angka inflasi kita di angka 1,6%. Bayangkan, kenaikan gaji hanya 37 ribuan, sedangkan kenaikan inflasi 1,6%. Sehingga ini menimbulkan masalah. Ada ketimpangan antara kenaikan UMP dengan kenaikan dari inflasi ataupun kenaikan barang dan jasa yang terjadi. Dengan adanya ketimpangan antara kenaikan harga barang dan jasa ini, yaitu di sekitar 1,6%, dengan adanya kenaikan UMP yang sekitar 0,8 persenan ataupun hampir 1%, maka di sini ada masalah yang harus diselesaikan. Maka saya akan menawarkan beberapa solusi yang bisa Sobat Pintar ikuti, yang memang mungkin nggak mudah, tapi bisa coba diusahakan. Ada 5 cara yang akan saya tawarkan. Cara pertama adalah bisa dipikirkan peningkatan penghasilan secara internal. Jadi kalau Sobat Pintar merupakan karyawan yang kerja di kantor, kerja di pabrik, kerja dimanapun, bisa coba memikirkan cara gimana untuk mendapatkan peningkatan penghasilan secara internal. Baik kejar bonusnya, baik misalnya pindah departemen, baik promosi, terserah. Pokoknya ini dilakukan di kerjaan yang ada saat ini. Ini cara yang pertama. Cara kedua adalah peningkatan penghasilan secara eksternal. Bisa dengan cari sampingan, bisa jualan online sampingan, ataupun bisa dengan cara pindah kerjaan. Ini yang agak ekstrim tentunya. Jadi ini adalah beberapa caranya. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah kita coba tekan pengeluaran kita untuk pengeluaran-pengeluaran yang kurang penting. Misalnya nih, sehari kalau misalnya cuma pakai data, hanya katakan jam malam, ya sudah belinya yang hitungan jam aja. Ngapain beli yang seharian ataupun semingguan? Jadinya kan nggak efektif. Ataupun misalnya ada pengeluaran-pengeluaran yang kurang efektif dan kurang penting. Misalnya makan yang agak mahal ya coba dikurangi aja. Jadi makan yang agak biasa tentunya. Tapi tentunya harus tetap memperhatikan yang namanya gizi. Kemudian kalau misalnya nih ada uang sisa yang nggak kepake, bisa coba ditingkatkan jumlah investasinya. Ini bisa aja jadi solusi agar kita tidak menghadapi inflasi yang terlalu buruk di masa mendatangnya. Dan yang terakhir, dikarenakan inflasi yang cukup gila-gilaan ini, maka ada kabar bahwa pemerintah di Amerika Serikat, dalam hal ini Bank Sentral di Amerika Serikat, ada potensi mereka melakukan pengeringan dari likuiditas yang memberikan efek kepada penurunan harga dari aset-aset. Jadi ini adalah hal yang perlu diperhatikan pula. Kalau memang ini dilakukan dengan agresif, maka penurunan harga aset bisa juga sangat signifikan. Jadi untuk menyimpulkan episode hari ini, inflasi memang sudah ada sejak dari zaman dahulu, yang mana dirancang oleh Modern Monetary Theory, yang mana adalah teori moneter modern. Di mana suka nggak suka ini tetap akan datang. Jadi yang bisa kita lakukan adalah bukan menghindarinya, tapi kita pikirkan bagaimana kita akan merespon kepada inflasi ini yang berpotensi terus terjadi. Dan ingat, yang terakhir, Sobat Pintar harus tetap usahakan bagaimanapun untuk menambahkan nilai dari Sobat Pintar. Misalnya dengan ikut belajar, ikut seminar, ikut workshop. Intinya meningkatkan nilai jual dari Sobat Pintar. Dengan begitu, penghasilan Sobat Pintar juga bisa naik dengan signifikan pula. Jadi itu saja episode hari ini. Apabila ada yang salah, mohon Sobat Pintar tolong letakkan di kolom komentar, nanti saya akan pin. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye.